Pupus harapan, ijazah S1 Sarjana Pendidikan tidak laku di formasi guru CPNS dan P3K 2024 tanpa ada. Kira-kira tanpa ada apa sih? Kita cek beritanya. Kenyataan pahit harus diterima para lulusan S1 ataupun sarjana pendidikan yang ingin melamar formasi guru di CPNS dan P3K 2024. Harapan ini pupus setelah terdapat regulasi yang mensyaratkan adanya tambahan predikat atau catatan selain ijazah sarjana pendidikan. Nah, pada rekrutmen CSN 2024 yang membuka formasi guru melalui CPNS dan P3K kali ini tidak cukup dengan mengandalkan ijazah S1 sarjana pendidikan saja. Dirjen GTK Nunuk Suryani pernah mengungkapkan beberapa syarat agar fresh graduate ini dapat mengikuti seleksi CPNS 2024. Dirjen GTK sedang menjalankan program PPG Prajabatan sebagai pintu atau syarat menjadi seorang guru, kata Nunuk dikutip dari Instagram Nunuk Suryani pada Senin kemarin. Hal ini sesuai dengan beberapa keterangan tertulis di laman resmi Kemendikbud bahwa untuk menjadi seorang guru wajib memiliki sertifikat pendidik. Demikian juga dengan para guru honorer yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Sarjana Pendidikan. Honorer pemilik gelar SPD ini tidak akan menjadi prioritas pengangkatan P3K 2024 jika tidak ada info GTK. Artinya, ia wajib terdata dalam Dapodik atau bahkan database BKN. Jadi bagi fresh graduate S1 Sarjana Pendidikan yang ingin mendaftar CPNS formasi guru harus memiliki ijazah S1 linier ditambah serdik hasil PPG. Sedangkan para guru honorer S1 Sarjana Pendidikan harus terdata di Dapodik ataupun database BKN. Tanpa disertai adanya pelengkap tersebut, ijazah S1 Pendidikan Sarjana tidak akan laku di CPNS dan P3K 2024 formasi guru. Jadi seperti itu ya buat teman-teman, khususnya untuk tenaga guru yang akan ikut di seleksi CSN 2024 ini, silahkan dipersiapkan persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk teknis dan juknis selanjutnya kita tunggu lagi juknis yang akan diedarkan nanti dari BKN maupun dari Kemenpan RB tentang teknis tahun anggaran 2024 ini untuk CASN-nya. Yang jelas buat teman-teman semua, silahkan dipersiapkan semaksimal mungkin di tahun ini karena persiapan yang maksimal tentunya akan membuahkan hasil yang maksimal juga nantinya. Sukses teman-teman semua. Kemenpan RB sebut pengangkatan ASN paruh waktu ke P3K ini tanpa tes. Tahun ini akan berlakukan, seperti apa beritanya? Kita cek. Kemenpan RB menyampaikan bahwa pengangkatan ASN paruh waktu ke P3K ini adalah tanpa tes. Nah, seleksi P3K paruh waktu itu hanya dilaksanakan tahun ini. Itu sebabnya seluruh honorer baik yang masuk ke dalam database maupun belum ada formasi atau tidak harus ikut seleksi P3K 2024. Itu karena per Januari 2025 tidak ada lagi yang namanya honorer, pegawai tidak tetap, guru tidak tetap, ataupun non-ASN. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi agar honorer bisa diselesaikan akhir Desember 2024. Menurut ABA, Kemenpan RB telah menetapkan formasinya sesuai dengan usulan Pemda. Hampir seluruh usulan ini disetujui Kemenpan RB dengan harapan target penyelesaian honorer tuntas akhir tahun ini. Lebih lanjut dikatakan, honorer yang lulus sesuai dengan jumlah formasi akan diangkat menjadi P3K full time. Maka honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Dan gajinya disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Lebih lanjut dikatakan, ketika Pemda sudah punya kemampuan untuk mengangkat P3K penuh waktu, maka yang ASN paruh waktu dinaikkan statusnya. Mereka menjadi P3K penuh waktu tanpa tes kembali. P3K paruh waktu terangnya tetap diberikan NIP ataupun NIP, tetapi mereka gajinya tidak akan membebani APBD. Ketika sudah ada peningkatan fiskal bisa diangkat penuh waktu tanpa tes buat teman-teman semua. Jadi seperti itu ya untuk di tahun ini. Silahkan buat teman-teman semua mendaftar untuk seleksi P3K di tahun anggaran 2024 ini khusus untuk honorer yang memenuhi syarat, dan tentunya nanti akan ada dua skema yang dapat kalian pilih, apakah P3K full time atau P3K part time, dan itu tergantung dari usaha dan kerja keras kalian sendiri. Jadi silahkan dipersiapkan semaksimal mungkin untuk teman-teman semua. Semoga kalian lolos menjadi ASN di tahun anggaran 2024 ini. Sukses! Untuk saingannya sudah bisa dicek ya di SS CASN, tapi jangan cuma cek saingan aja. Kalian juga perlu nih untuk lihat bagaimana integrasi nilai SKD dan SKB CPNS 2024 untuk melihat siapa yang nantinya bisa lolos menjadi ASN di tahun anggaran 2024 ini. Seperti apa? Kita cek. Untuk
untuk integrasi nilai SKD dan SKB CPNS 2024. Kita contohkan, untuk nilai SKD Alex ini mendapatkan nilainya 450, Benu mendapatkan nilai SKD-nya 430, Cipto 410, Dipta 400, Sisil 385, dan Karina 370. Nah, misalkan jumlah formasinya cuma 2, berarti hanya 3 kali jumlah formasi yang bakal melaju ke tahap SKB. Nah, kita anggap 6 orang ini melaju ke tahap SKB karena nilai bobot SKD-nya hanya 40%. Jadi ini untuk nilai SKD-nya yang akan didapatkan teman-teman. Lalu ternyata pas SKB-nya nih ya, ternyata Alex cuma dapat poin SKB-nya itu cuma 320. Lalu Benu mendapatkan poin SKB-nya 330, Cipto mendapatkan nilai SKB-nya 350, dan Dipta mendapatkan nilai SKB-nya 380, dan Sisil mendapatkan nilai SKB-nya 360. Karina dapat nilai SKB-nya 395. Nah, kira-kira siapa sih yang bakal mendapatkan 2 formasi pada formasi CPNS tersebut? Maka yang mendapatkan formasi pada seleksi CPNS dengan 2 formasi untuk teman-teman di sini, maka peringkat pertama yaitu untuk peringkat pertamanya dimenangkan oleh Dipta dengan poinnya 77,6. Maka Dipta mendapatkan peringkat pertama pada formasi tersebut. Lalu peringkat keduanya siapa? Yaitu adalah Karina dengan poinnya adalah 77 untuk nilai akhirnya. Jadi pastikan buat teman-teman semua, nilai tinggi di SKD saja tidak bisa menjadi penentu kalian bisa mendapatkan formasi. Jadi pastikan juga bisa mendapatkan nilai yang tinggi pada saat SKB nanti. Jadi seperti itu kira-kira untuk integrasi nilai SKD dan SKB CPNS 2024. Biar makin mantap dalam mengikuti seleksi CPNS 2024, kalian biasa banget nih ikutan program lulus CPNS 2024 by Belajar ASN Indonesia. Ada 3 paket yang bisa kalian pilih. Ada paket Jitu, Hebat, dan juga Pasti. Yang mau bergabung silahkan klik link yang ada di bio aku, ikuti petunjuknya, dan langsung spesial buat kalian aku kasih diskon Rp100.000. Bukan cuma untuk CPNS saja, untuk P3K juga tersedia. Jadi gabung sekarang juga di program lulus CPNS dan P3K 2024 by Belajar ASN Indonesia. Seleksi P3K 2024 tentunya akan ada 2 skema teman-teman. Ada P3K full time dan ada P3K part time ataupun paruh waktu. Kira-kira berapa sih gaji P3K paruh waktu dan apakah ada tunjangannya? Seperti apa? Kita cek nih. P3K paruh waktu ini diperuntukkan bagi honorer yang tidak lulus P3K 2024. Berapa sih gajinya dan apakah ada tunjangannya? P3K paruh waktu disebut juga sebagai P3K part time. Artinya nantinya bakal ada 2 jenis P3K 2024, yaitu P3K paruh waktu dan penuh waktu. Pemerintah melalui Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K 2024 telah mengatur terkait hal ini. P3K paruh waktu dapat tunjangan apa saja sih? Berapa gaji P3K paruh waktu dan jam kerja P3K paruh waktu nantinya tidak full time. P3K part time itu adalah upaya untuk menyelesaikan masalah honorer yang ternyata tidak bisa lolos sebagai ASN. Gaji P3K paruh waktu 2024 pun bisa lebih kecil daripada tenaga honorer lantaran tergantung antara waktu kerja, tugas, bidang, hingga wewenang yang dimiliki. Pelamar yang lulus seleksi CASN 2024 nantinya diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan pegawai honorer yang sudah mengikuti CASN namun belum lulus bakal disiapkan untuk menempati posisi P3K part-time ataupun P3K paruh waktu. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semua untuk perkiraan gajinya. Ternyata bisa lebih kecil daripada tenaga honorer nih, tergantung nantinya di anggaran dari daerahnya masing-masing. Jadi buat teman-teman semua silahkan dipersiapkan semaksimal mungkin supaya kalian bisa lolos jadi ASN yang penuh waktu nih untuk di tahun anggaran 2024 ini. Sukses! Buat teman-teman honorer yang ikut pendaftaran P3K 2024 mendapatkan sertifikat yang bakal menjadikan syarat jadi P3K paruh waktu. Seperti apa beritanya? Kita cek. Pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama sudah dibuka mulai hari ini Selasa 1 Oktober 2024. Berdasarkan surat BKN dengan nomor terlampir bahwa jadwal pendaftaran seleksi P3K ini dibuka hingga 20 Oktober 2024. Dalam beberapa kali kesempatan, PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Abah Subagja ini menghimbau seluruh honorer termasuk yang non-database BKN atau tercecer agar ikut mendaftar seleksi P3K 2024. Abah mengatakan honorer yang mendaftar
mendaftar tetapi tidak mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun hingga saat ini belum ada regulasi yang menjamin honorer tidak mendapatkan formasi P3K 2024 secara otomatis menjadi P3K paruh waktu. Pengangkatan menjadi P3K paruh waktu tidak otomatis karena ada frasa dapat dipertimbangkan dan berdasar usulan PPK. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan seorang honorer diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Instansi yang membuka pendaftaran P3K 2024 hingga saat ini juga belum tahu bagaimana mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana ini mengatakan, sesuai dengan peraturan pemerintah pusat bahwa seluruh tenaga honorer harus mengikuti seleksi P3K 2024 yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dia mengatakan, apabila ada honorer yang tidak ikut mendaftar seleksi P3K 2024, maka kemungkinan akan diberhentikan alias terkena pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Dia mengisyaratkan bahwa seluruh honorer yang mendaftar seleksi P3K 2024 akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam rangkaian seleksi P3K. Sertifikat peserta seleksi P3K 2024 bagi honorer itu, kata Nurdin, akan menjadi dasar nanti dalam penetapan nomor induk P3K paruh waktu bagi yang tidak lolos seleksi. Namun terkait aturan pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu, bagaimana lanjutnya belum ada ketetapan yang jelas. Jadi silakan buat teman-teman semua berjuang untuk di tahun ini untuk bisa lolos menjadi ASN di tahun anggaran 2024. Persiapkan semaksimal mungkin. Sukses. Tuh, PP turunan Undang-Undang ASN tak kunjung disahkan. Tenaga honorer harus bersaing ketat di seleksi P3K 2024. Peluang kelulusan golongan ini semakin tipis. Seperti apa beritanya? Kita cek. Persis setahun yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang ASN terbaru 2023. Penerbitan Undang-Undang ASN tersebut tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2023, yang saat itu menjadi angin segar untuk honorer. Kini honorer harus bersaing untuk mendapatkan peringkat terbaik pada rekrutmen P3K 2024. Sebagai pengingat bahwa Menpan RB dalam RDP bersama Komisi 2 DPR RI Maret 2024 yang lalu mengungkapkan bahwa seleksi hanya formalitas bagi honorer yang ikut seleksi. Namun hal ini ternyata tidak terbukti sebab kelulusan seleksi P3K 2024 ditentukan berdasarkan peringkat terbaik dan diprioritaskan sesuai dengan aturan yang ada di Kemenpan RB. Sehingga antara honorer yang telah mengabdi lama dengan honorer baru harus bersaing secara ketat. Maka peluang untuk lulus bagi honorer yang usianya mungkin sudah menua ini semakin tipis sebab ia harus bersaing dengan honorer muda. Diketahui pada peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 ini mengatur bahwa ketentuan untuk honorer bisa mendaftar P3K adalah masa kerja minimal 2 tahun saja. Jadi silakan nih buat teman-teman semua ya yang bakal mengikuti seleksi CASN di tahun anggaran 2024 ini benar-benar dipersiapkan karena kita tidak tahu nih ya saingannya nanti bakal seperti apa. Yang penting persiapkan semaksimal mungkin untuk bisa menjadi peringkat terbaik dan lolos menjadi ASN di tahun anggaran 2024 ini. Sukses! Tunjangan uang lembur PNS 2024 sesuai PMK terbaru. Kita simak untuk selengkapnya. Seperti apa? Kita cek. Tunjangan uang lembur PNS 2024 mengalami beberapa perubahan selama tahun-tahun belakangan. Dan kali ini yang terbaru mengatur soal tunjangan uang lembur PNS adalah PMK nomor 39 tahun 2024 yang sudah disahkan pemerintah beberapa waktu lalu. Sebenarnya, selain tunjangan uang lembur, PNS masih bisa mendapatkan beragam tunjangan lainnya, seperti tunjangan keluarga ataupun tunjangan uang makan. Namun di antara semua tunjangan tersebut, uang lembur memiliki nominal yang nampaknya lebih menggiurkan dengan pengelompokan sebagai berikut. Untuk kelompok PNS golongan 1 akan mendapatkan tunjangan uang lembur sejumlah 18.000 per jam. Untuk golongan 2 ini akan mendapatkan uang lembur senilai 24.000 per jam. Untuk golongan 3 akan mendapatkan 30.000 per jam dan golongan keempat akan mendapatkan 36.000 per jam. Jadi seperti itu ya buat teman-teman untuk uang lembur dari PNS di tahun 2024 ini. Dan buat kalian yang sedang berjuang untuk lolos menjadi CPNS 2024, kalian bisa banget nih ikutan program lulus CPNS 2024 by Belajar ASN Indonesia. Di sini ada 3 paket yang bisa kalian pilih, ada paket Jitu, Hebat, dan juga Pasti. Yang mau join langsung aja klik link yang ada di bio aku, ikuti langkahnya yang ada di sana. Spesial untuk kalian aku kasih diskon Rp100.000. Dari harga paket Jitu Rp198.000, kalian cukup bayar Rp98.000 saja. Begitupun untuk paket Hebat dan Pasti juga dapat potongan Rp100.000.
Bukan cuma untuk CPNS saja, juga tersedia paket untuk P3K. Jadi buruan buat teman-teman semua, klik link yang ada di bio aku bergabung sekarang juga di program lulus CPNS dan P3K 2024 by Belajar ASN Indonesia. Sukses!